Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-62, Bapak Ibu. Allah SWT telah berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasoro, orang-orang Nasoro, was-sabiina, orang-orang Sabiin. Man amana, siapa saja yang telah beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan telah beramal solih, falahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih hati. Jika Bapak Ibu membaca Al-Quran, akan mendapati di berbagai surat dua hal yang senantiasa berimbang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kita jumpai di ayat 61 dan ayat yang ke-62. Di ayat yang ke-61 penjelasannya telah lalu ketika Allah SWT menyampaikan ancaman akan menimpakan kehinaan, kesengsaraan dan kemurkaan kita kepada kita bangsa manusia jika melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apa di antaranya? Kata Allah, yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, mengkafiri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, kemudian bima asau, durhaka kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan melampaui batas. Empat hal ini akan menyebabkan Allah murka kepada kita bangsa manusia. Lah di ayat yang ke-62 ini Allah menyampaikan kabar gembira. Jadi ada kalanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran didahului dengan ancaman, kemudian disampaikan kabar gembira. Ada kalanya Allah menyampaikan kabar gembira dulu, kemudian menyampaikan ancaman. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, Allah menyampaikan fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya tempat yang Allah ridhoi.
Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Dan tahukah kalian apakah hawiyah itu? Api yang sangat panas. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah Allah pun menyampaikan ancaman juga kabar gembira. Ayat yang ke-6 Allah menyampaikan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam jahanam. Dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ayat 7 dan 8 Allah menyampaikan kabar gembira. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Akan panjenengan jumpai di banyak surah dua hal ini senantiasa beriringan. Karena hati manusia itu ada kalanya tergetar ketika mendapatkan ancaman dan ada kalanya sudah tergetar ketika mendapatkan kabar gembira. Kalau sampai diancam tidak takut, diberi kabar gembira tidak tertarik, berarti hatinya sudah tertutup. Yang oleh Allah katakan di Al-Baqarah ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Hati kalau sudah kafaru, tertutup, maka diingatkan dengan peringatan berupa neraka, digembirakan berupa kabar gembira surga, sama sekali tidak ada rasa tertariknya. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghishawah. Pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, hatinya juga tertutup, sehingga peringatan-peringatan Allah tidak bisa masuk ke dalam hati. Dan kita berlindung kepada Allah Bapak Ibu agar tidak termasuk golongan yang seperti ini. Di ayat yang ke-62 ini Allah menyampaikan kabar gembira ketika Allah menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Bapak Ibu, Allah SWT telah mengutus banyak rasul, banyak nabi untuk membimbing manusia agar tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Nabi Adam, Allah mengutus keturunan-keturunan Nabi Adam untuk menjadi nabi dan rasul sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Nabi Nuh untuk mendakwai kaumnya. Nabi Nuh berdakwah selama hampir 900 tahun. Ada yang mentaati dan ada yang tidak mentaati. Yang mentaati oleh Allah selamatkan, dinaikkan ke atas bahtera, kemudian yang tidak mentaati dibinasakan dengan dikirimkan banjir yang sangat besar. Sepeninggal Nabi Nuh kemudian manusia kembali punya tabiat ketika Nabi dan Rasulnya sudah wafat, manusia itu kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka Allah kirimkan kepada generasi berikutnya setelah Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam, yang Allah kirim kepada kaum Ad. Mereka diminta oleh Allah melalui Nabi Hud untuk menyembah Allah saja. Tetapi kemudian mereka melakukan pembangkangan. Maka Allah kirimkan adab kepada mereka berupa angin, berupa awan, berupa hawa yang sangat panas selama 7 hari 7 malam. Allah menyampaikan fa'arsalna alaihim rihan sorsoron fi ayyamin. Allah kirimkan kepada mereka angin yang sangat panas. Kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Setelah mereka, generasi berikutnya yang mengikuti Nabi Hud beriman kepada Allah.
Tapi sepeninggal nabinya kemudian mereka pun melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka Allah utus kepada mereka Nabi Solih yang Allah kirimkan kepada kaum Samud. Didakwai untuk menyembah Allah, didatangkan mukjizat. Ketika mereka minta agar Nabi Soleh mengeluarkan onta dari dalam batu, maka Allah kabulkan. Tetapi dengan syarat onta itu jangan dibunuh dan boleh minum dari tempat minum mereka. Tapi kemudian mereka membunuhnya. Makanya Allah kemudian timpakan kepada mereka adab. Demikian juga Allah kirimkan Nabi Lut alaihissalam ke negeri Sodom. Tetapi kaumnya kemudian melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Apa dosa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut? Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Nabi Lut menyampaikan pertanyaan, kenapa kalian mendatangi bukan wanita? Atatuna syahwatan min dunin nisa. Kenapa kalian yang disukai kok bukan lawan jenis? Padahal Allah menciptakan manusia itu menyukai lawan jenis. Mereka kemudian membangkang Nabi Lut. Bahkan termasuk mereka berusaha untuk menyakiti dua tamunya Nabi Lut yang oleh Allah utus untuk membinasakan mereka. Maka negeri Sodom, umat Nabi Lut oleh Allah ditimpakan hujan batu, fa'amtorna alaihim matoro. Di balik buminya dan mereka dilempari dengan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Binasalah mereka. Demikian juga ketika Allah mengutus Nabi Syuaib ke negeri Madian, di mana para penduduknya melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa. Apa di antaranya? Suka mengurangi takaran dan timbangan, dan suka menghalang-halangi orang untuk berdakwah. Jadi kalau ada yang mau dakwah dihalang-halangi, kalau berdagang curang, ketika menakar dikurangi, ketika membeli inginnya ditambahi. Maka Allah kirimkan gempa bumi kepada orang-orang Madian. Kemudian Allah SWT mengutus kepada orang-orang Israel Nabi Musa alaihissalam. Di sini Allah menyampaikan walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini memiliki beberapa makna asal katanya, Bapak Ibu. Para mufassir ada yang berpendapat bahwa Yahudi ini dinisbahkan, disandarkan kepada putra tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu kan punya 12 orang putra. Yang tertua namanya Yahuda, yang paling muda namanya Bunyamin. Kemudian anak-anak keturunannya disandarkan kepada Yahuda, maka mereka menyebut dirinya Yahudi, menjadi sebuah nama bangsa. Tetapi mufassir juga ada yang berpendapat bahwa al-Yahud ini maknanya adalah taubat. Diambil dari ucapan Nabi Musa, inna hudna ilaika, sesungguhnya kami telah kembali kepada engkau ya Allah. Dan kembali kepada Allah dalam bahasa Al-Quran juga disebut dengan taubatan nasuha. Jadi Yahudi itu maknanya adalah orang yang bertaubat. Yang ketiga, Yahudi al-Yahud juga memiliki makna orang-orang yang berkasih sayang. Jadi ada 3 makna yang disandarkan kepada al-Yahud. Lalu siapa orang-orang Yahudi ini? Sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka tinggal di Mesir selama ratusan tahun di bawah penindasan Raja Fir'aun, Allah utus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Allah tolong mereka menyeberangi Laut Merah. Sudah kita kaji ayatnya pada ayat-ayat yang telah lalu. Kemudian syariat Nabi Musa ini selesai ketika Allah SWT mengutus Nabi Isa alaihissalam. Karena inilah sifat dari ajaran Allah, ketika nabinya wafat kemudian Allah kirim nabi berikutnya,
maka nabi yang baru inilah yang diikuti oleh manusia. Nabi Musanya wafat, kemudian Allah utus Nabi Daud alaihissalam, maka orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat dalam rentang waktu yang lama, meskipun Allah tetap kirim para nabi untuk orang-orang Israel, tapi tidak membawa syariat baru. Kemudian Allah utus Nabi Isa untuk menyeru orang-orang Israel agar menyembah Allah. Maka ketika Nabi Isa diutus, syariat yang Allah berikan kepada orang-orang Israel harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Pengikut-pengikut Nabi Isa itu kemudian menyebut dirinya sebagai Nasoro. Ini ada dua makna. Yang pertama, Nasoro itu dimaknai orang-orang yang suka tolong menolong. Diambil dari perkataan Nabi Isa ketika bertanya kepada Al-Khawariyun, falamma akhassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Ketika Nabi Isa bertanya kepada para pengikutnya, siapa yang akan menolong aku untuk mendakwahkan ajaran Allah? Kemudian pengikutnya mengatakan, qalu ansarullah. Mereka berkata, kami yang akan menolong ajaran Allah, Al-Khawariyun. Sehingga Nasoro dimaknai orang yang saling tolong menolong. Kemudian yang kedua diambil dari kata Nasroniyah. Sebab Nabi Isa pernah mendakwahkan syariat Allah ini ketika tinggal di Nasroniyah atau Nasaret. Sehingga Nasoro disandarkan kepada tempat di mana Nabi Isa itu bersandar. Lah ketika orang-orang Israel mengimani Nabi Isa alaihissalam saat itu, mengimani Allah dan hari akhir, maka mereka pun dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Musa mengimani Nabi Musa, mengimani Allah dan hari akhir, dijamin keselamatannya. Begitu Nabi Musanya wafat, maka orang-orang berikutnya mengimani Nabi Daud. Mengimani Nabi Daud, mengimani Allah dan hari akhir, maka Allah jamin keselamatannya. Nabi Daud dapat syariatnya digantikan oleh Nabi Isa, mendakwahkan syariat Allah. Maka orang-orang yang mengimani Nabi Isa, mengimani ajaran yang beliau bawa, mengimani Allah, hari akhir, mereka pun dijamin keselamatannya. Kemudian orang-orang Sobi'in, siapa orang-orang Sobi'in? Ini para mufasir juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang-orang Sobi'in adalah orang-orang Majusi, karena ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi, Bapak Ibu. Jadi ketika di Madinah, Salman Al-Farisi ini kan orang Persia yang pernah pindah agama sampai 4 kali. Dia orang Persia, awalnya beragama Majusi, menyembah api. Tapi dia tidak merasa puas. Kemudian dia berkelana, bertemu dengan rahib Yahudi, dia pindah ke Yahudi. Dia tidak merasa puas, kemudian berkelana lagi. Dia kemudian pindah ke Nasoro. Dia tidak puas, hanya dia ke Madinah, bertemu Rasulullah, kemudian dia memilih beragama Islam. Lah ketika dia cerita tentang kebiasaannya dulu ketika Majusi menyembah api, kemudian Allah turunkan ayat ini, wasobiina. Jadi Allah menyampaikan di ayat ini, orang-orang yang mengikuti milahnya Nabi Musa saat itu, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa saat itu, orang-orang yang menyembah, orang-orang beragama Majusi saat itu. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, maka kesempatannya sama dengan orang yang sudah beriman terlebih dahulu. Jadi ayat ini bicara tentang latar belakang, Bapak Ibu. Karena apa? Kita semua terlahir dengan takdir yang berbeda-beda.
Ada orang yang oleh Allah ditakdirkan lahir dari keluarga muslim, maka sejak kecil dia sudah beragama Islam, dididik oleh orang tuanya dengan ajaran agama Islam, sampai wafat dia beragama Islam. Ada orang yang oleh Allah ditakdirkan lahir dari orang tua Yahudi. Rasulullah menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini bukan dimaknai suci, tetapi fitrah di sini dimaknai beragama Islam. Karena ketika masih di dalam rahim, bayi-bayi ini sudah Allah mintai kesaksiannya. Ruhnya sudah Allah mintai kesaksiannya. Lihat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah menyampaikan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa dzurriyyatahum wa syadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna. Jadi kita sudah bersahadat di hadapan Allah ketika belum dilahirkan. Lah, takdirnya berbeda-beda. Ketika dititipkan pada rahim wanita yang mengikuti milah Yahudi, maka orang tuanya tentu akan mengajari agama orang tuanya. Jadi yang tadinya beragama Islam kemudian mengikuti milah orang tuanya. Demikian juga ketika orang tuanya Nasoro atau Majusi. Tapi ketika anak ini kemudian besar, dewasa, dia berpikir dan dia kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, kembali kepada ajaran al-Islam, maka Allah menyampaikan, yang beriman sejak kecil ataupun yang pernah belajar atau meninggalkan al-Islam ini karena pendidikan orang tuanya, kemudian kembali kepada al-Islam, maka peluangnya sama. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka seluruh ajaran nabi-nabi yang terdahulu itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya ceritakan pada Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab bertemu dengan orang Yahudi, kemudian meminjam kitab Taurat, dibacakan kepada Rasulullah wajahnya berubah jadi merah. Ketika Umar bertanya, ya Rasul, apa yang menyebabkan Anda marah? Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, wahai Umar, apakah belum cukup apa yang Allah berikan kepadaku sehingga engkau membaca kitabnya orang lain? Kata Rasulullah, demi Allah, seandainya Musa masih hidup, dia akan mengikutiku. Ini Rasul menyampaikan begitu. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka manusia itu diwajibkan untuk mengikuti beliau. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud oleh Allah diutus untuk satu kaum saja, Bani Israel, maka Nabi Muhammad oleh Allah diutus untuk semua bangsa. Di Al-Quran surah Al-Anbiya Allah menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini dan Al-Quran surah Al-Anbiya, kita seharusnya semakin mantap untuk mengimani Allah, mengimani hari akhir, dan mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana mewujudkan keimanan ini? Allah menyampaikan pesannya, man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, Allah menyampaikan 3 syarat dalam ayat ini. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kembali kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, Allah menyampaikan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa berimannya harus kepada Allah? Di Al-A'raf ayat 9 Allah menyampaikan, walaqad makkannakum fil ardi waja'alnakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun.
Beriman kepada Allah ini satu keniscayaan Bapak Ibu. Apa sebabnya? Kita diciptakan oleh Allah. Kita ditempatkan di bumi oleh Allah. Segala yang disiapkan untuk keperluan kehidupan kita itu milik Allah. Jadi kalau mengimani yang lain, ini seperti orang yang tidak tahu diri. Jadi kalau ada orang diberi rumah, diberi pekerjaan, diberi kendaraan, diberi gaji tiap bulan, diberi fasilitas selama 24 jam, kemudian bosnya bilang pesannya satu, apa? Taati aku. Ketika bosnya nyuruh kemudian tidak mau, ini dianggap orang tidak tahu diri. Bahasa Al-Qur'annya qalilam ma tashkurun. Wong bapak ibu kadang-kadang moncengkan orang, kemudian orangnya turun tidak mengucapkan terima kasih, mungkin bapak ibu dongkol. Ini orang diboncengkan kok ya boro-boro naik duit kok tuku bensin, matur nuwun be ora, padahal hanya boncengkan. Ini manusia diberikan kehidupan oleh Allah, kok mengimaninya yang lain, namanya tidak tahu diri. Yang mengimani Allah namanya tahu diri. Abdan syakuro, hamba Allah yang bersyukur. Maka ada istilah syukur nikmat, ada istilah kufur nikmat. Jadi mengimani Allah. Wujud keimanannya apa? Kalau orang mengimani Allah, maka dia akan mentaati apapun yang Allah perintahkan. Kita belajar dari kisah para nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Allah berfirman pada Nabi Ibrahim, "Aslim, tunduklah." Nabi Ibrahim jawab, "Aku tunduk kepada Tuhan seru sekalian alam." Jadi kalau kita Bapak Ibu mengaku beriman kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan kita akan jawab sami'na wa ata'na. Lihat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, apa yang Allah syaratkan agar kita selamat? Wal yaumil akhir. Kita mengimani adanya hari akhir. Bapak Ibu, hidup ini bukan tanpa tujuan. Hidup ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6, Allah menyampaikan, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki." Wahai manusia, engkau bersusah payah untuk bertemu dengan Tuhanmu, pasti engkau akan menemuinya. Tetapi Allah menyampaikan syarat, kalau ingin Allah temui, ikuti jalan yang sudah Allah siapkan. Apa jalannya? Al-Islam. Di Al-Quran surah Ali Imran Allah menyampaikan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita sudah tepat pilihannya Bapak Ibu. Makanya pertahankan. Kata Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini pertahankan. Lah, karena hidup itu ada tujuannya untuk bertemu dengan Allah, dan jalan untuk bisa ditemui oleh Allah adalah Al-Islam, maka orang-orang yang mengimani hari akhir, orang-orang yang menyiapkan diri dengan bekal sebaik-baiknya. Jadi setelah ini di dunia, nanti kita akan diwafatkan sesuai dengan jatah umur kita masing-masing. Kemudian kita akan menunggu di barzah sampai dengan Allah perintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Surah Az-Zumar 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki.
Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiba-tiba manusia berdiri untuk menunggu keputusannya masing-masing. Ini akan kita lalui Bapak Ibu. Tiupan sangkakala yang kedua akan membuat kita terbangun dari barzah dan kita akan bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan. Jadi yang beriman, yang tidak beriman akan dikumpulkan di mahsyar. Gampangannya sing ngandel, sing orang ngandel kumpul bareng. Celakalah yang tidak ngandel. Karena ketika dikumpulkan di mahsyar, Allah akan bertanya, qala alaysa hadza bil haqq, kata Allah. Bukankah sudah aku beritahu hari ini itu ada? Orang-orang yang tidak ngandel itu mengatakan, qalu bala syahidna, tentu ya Allah kami pernah dengar. Apa kata Allah? Qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakanlah adabku yang dulu kalian tidak percayai. Terus pada ngomong apa Bapak Ibu? Mereka mengatakan, lau nuraddu, ya Allah, bagaimana kalau kita dikembalikan ke dunia, kita akan jadi orang baik. Terlambat, dunianya sudah dihancurkan. Jadi pertahankan Bapak Ibu. Lah, wujud dari keimanan kita kepada Allah, keimanan kita akan adanya hari akhir, apa yang kita lakukan? Wa amila sholihan, beramal solih. Apa amal solih? Syaratnya 3. 1, ada perintahnya dari Allah. Contoh sholat itu amal soleh karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makan itu amal soleh karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh syaratnya apa? Dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat ada contohnya, makan ada contoh tata caranya. Kemudian yang ketiga, niatnya karena Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, diwujudkan dengan amal soleh, apa hadiahnya? Falahum ajruhum inda rabbihim. Allah sudah siapkan pahala yang sangat besar. Apa? Al-jannah. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh? Cirinya dalam kehidupan dunia 2, wala khaufun alaihim, hatinya tidak diliputi perasaan takut. Jadi kalau kita masih sering takut Bapak Ibu, pertanyaannya kira-kira imannya sudah benar apa belum? Kalau masih takut, kira-kira besok masih ada makanan apa tidak? Besok kira-kira bisa nyekolahkan anak apa tidak? Dipertanyakan keimanannya. Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh, tawakalnya tinggi. Tawakal tinggi itu bukan pasrah bongkokan. Usahanya maksimal, berdoanya maksimal, tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang mau ujian, diajari oleh gurunya 3 tahun, kurang mantap, ada tambahan jam pelajaran, dulu namanya les. Kemudian diajak berdoa. Kemudian jangan lupa ketika ujian berangkat. Sekarang sekolah sudah 3 tahun, berdoa tiap hari, ujian tidak berangkat, dijamin tidak lulus. Orang garap sih. Lah setelah selesai ujian baru mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku serahkan hasil ujianku kepada Engkau. Inni tawakkaltu ilaika, sesungguhnya aku bertawakal kepada Engkau. Maka ketika Allah berikan hasil, kalau berhasil akan jadi orang yang bersyukur. Begitu dinyatakan lulus, langsung sujud syukur. Ijazahnya dibawa, melanjutkan. Kalau gagal, bersabar. Itu orang beriman. Jadi orang beriman tidak akan punya perasaan khawatir. Kalau gagal tidak akan bersedih hati. Jadi kalau Bapak Ibu masih suka khawatir, masih suka sedih, kembali pertanyaannya, kira-kira imannya sudah baik apa belum? Jangan tanya orang lain, bertanyalah pada diri sendiri. Jadi kalau misalnya masih khawatir, ke anak-anak cilik kira-kira ngomangan apa ora itu. Tugas kita adalah berusaha
berdoa dan menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita setiap keluar rumah diajari kalimat doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Orang beriman usahanya maksimal, doanya maksimal, tetapi tidak boleh sombong. Pasti berhasil, itu sombong. Orang mungkin berhasil, pesimis. Jadi orang beriman adalah orang-orang yang optimis. Apalagi dalam surah Fussilat ayat 30 Allah menyampaikan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami kemudian istiqomah, malaikat akan turun dan mengatakan jangan takut dan jangan bersedih hati. Karena apa? Ada kabar gembira Bapak Ibu, surga yang Allah janjikan. Jadi kalau lagi sungkan, hilangkan sungkannya. Kalau lagi semangat, pertahankan semangatnya. Karena kita semakin hari semakin dekat dengan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pas sungkan, pas tidak semangat, kemudian tamunya datang. Siapa tamunya? Malaikat pencabut nyawa. Jadi harapannya pas semangat tamunya datang sehingga husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Akhirnya Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.